Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Atika dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Kimia. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, untuk mempresentasikan tugas kedua saya yang berjudul Motivasi dan Dorongan Islam untuk Mempelajari, Memahami, dan Menyebarkan Ilmu Pengetahuan. Sebelum saya menjelaskan PPT saya yang telah saya buat, berikut ini saya tampilkan video tentang penyebaran ilmu pengetahuan. Betul ya, wahai Nabi, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik ya. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu ya. Jadi ketika diwahyukan kepada Rasul Jibril alaihissalam, Rasul mempunyai kewajiban ya untuk menyampaikannya kepada masyarakat lain, ya, kepada umatnya, menyampaikannya kepada umatnya. Ini perintah ya dari Allah kepada Rasul ya, dari Allah kepada Rasul. Nah, dan tidak diragukan lagi ketika seorang penuntut ilmu ya mengajarkan, menyampaikan apa yang telah dia pelajari, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa ya. Makanya dikatakan di sini, yan bagi talibil ilmi, seharusnya bagi penuntut ilmu an yahris ala ta'limin nas ya. Ya, dia harus bersungguh-sungguh untuk mengajarkan manusia ya, harus punya usaha untuk mengajarkan manusia. Apalagi tentang Al-Qur'anul Karim ya, mengajarkan tilawahnya, pemahamannya, menghafal dan mempraktekkan apa isi Al-Qur'anul Karim ya. Dia akan mendapatkan syaraful kabir, kemuliaan yang luar biasa, yang besar, dan kebanggaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Utsman, dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum ya, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Jadi ketika seorang ingin mendapatkan al-khairiyah ya, ingin mendapatkan ya kebaikan, maka dia harus mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain ya. Itu merupakan hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan kepada kita, supaya kita semangat ketika kita mempelajari Al-Qur'an, kita juga mengajarkannya kepada orang lain, karena kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, dan juga ini merupakan hath ya, anjuran oleh Rasulullah SAW kepada kita, supaya apa yang kita pelajari dari Al-Qur'an kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ya. Apalagi kalau misalnya orang tersebut dapat hidayah dari kita, mendapatkan hidayah dari kita, bukan main pahala yang kita dapatnya. Nah, ada juga hadis yang lain yang dimana diriwayatkan dari Imam Bukhari juga. Sebelum saya menjelaskan PPT saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pendidikan dan ilmu pengetahuan menurut saya. Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang agar dapat mendewasakan manusia melalui pengajaran ataupun pelatihan. Dilansir dari merdeka.com, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang bersifat metodis, sistematis, dan logis, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hakikat motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, yang artinya daya upaya mendorong seseorang agar melakukan sesuatu. Motivasi diartikan sebagai penggerak. Dalam bukunya, Ngalim Purwanto Setiadi mengatakan bahwa motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan. Motivasi dan dorongan Islam dalam menuntut ilmu. Dalam Islam, hakikat motivasi berkaitan dengan upaya dakwah ke jalan yang lurus,
dalam amal perbuatan manusia yang harus berorientasi pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan motivasi dalam Islam, terutama motivasi untuk menuntut ilmu, yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Kesimpulan dari PPT yang saya buat yaitu motivasi memiliki pengaruh pada tingkah laku seseorang. Ia bisa menjadi pendorong, memberi semangat untuk meraih sesuatu yang diinginkan, dan bisa jadi pemelihara agar seseorang tidak mudah putus asa, sehingga dengan gigih dan tekun akan terus mengusahakan apa yang diinginkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.